Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum guru dah. wabarakatuh. Sebentar Bang Sumat, ternyata ada Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar. Bang Sumat ternyata ada masnya Guru Adam ya? Gimana? Nama aslinya Nur Alim. Ya, Lebih bagus betul. Nur Alim sih, kan Nur itu cahaya kan? Yang mengatakan tidak bagus siapa? Kan kamu selama ini nggak pernah bilang itu ini. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk pamer nama yang begitu indah. Ya udahlah. nggak Mantap, apa-apa. Bro. Ya, ini saya dengarkan materinya sangat luar biasa ya. Berbicara mengenai batu penjuru, subhanallah. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'azzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajji amin. Serulah manusia seluruhnya untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Batu penjuru. Kalau kita berbicara mengenai batu penjuru, orang Kristen saudara kita juga memiliki batu penjuru. Dan kita umat Islam juga harus pelan-pelan menyadari bahwasanya Nabi Daud juga itu adalah batu penjuru. Nabi Daud dalam cerita Quran dan juga cerita dari Bible, kitabnya saudara Yahudi, menceritakan bagaimana Daud ini kemudian dijadikan sebagai Masya Allah. pengajaran. Berarti Bang Sumat udah mulai paham ya, batu penjuru, batu tukang bangunan, Masya Allah. Masya Allah. Saya paham insyaallah. Makanya saya muslim. Di dalam Mazmur 118 di data 22 sampai 27, batu yang dibuang di situ, yang dibuang oleh tukang bangunan kemudian menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Jadi pengajaran ini kemudian, kata saudara kita Kristen, itu digenapi oleh Yesus di dalam Matius 21 nomor berapa itu teman-teman? 40-an ya. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Subhanallah. Jadi Nabi Daud kemudian menjelaskan, lalu datang Nabi Isa alaihissalam. Dalam pandangan saudara kita Kristen, Yesus Kristus datang pun masih menubuatkan kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain, dan kerajaan itu kemudian akan memperlihatkan buah kerajaannya. Izinkan saya memperpanjang sedikit kawan-kawan. Jadi yang pertama yang harus dipahami di sini adalah adanya narasi yang mengatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ini mengisyaratkan dibuangnya Bani Ismail dan ibunya Siti Hajar. Sedangkan yang membuangnya adalah Siti Sarah, ibunda Nabi kita Ishak alaihi salam, nenek moyang saudara kita dari bangsa Israel. Di dalam Bible yang tadi yang saya bacakan kepada saudara, atau coba kita lihat dalam Kejadian berapa? Kejadian 21 nomor 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hambamu perempuan itu beserta anaknya, sebab anaknya ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Ya betul, Kejadian 21 nomor 11. Jadi yang dibuang itu Nabi Ismail alaihi salam.
Maka kerajaan yang diberikan kepada Bani Ishak, kata Yesus, itu akan diberikan kepada bangsa lain dan akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Saudara kita Kristen kita hargai. Mereka mengatakan Yesus itu batu penjuru. Boleh. Itu ada tertulis dalam kitab mereka. Kitab Kisah Para Rasul, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang. Boleh. Tapi Yesusnya justru mengatakan bahwa kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain. Ya Allah. Dan bangsa lain ini akan menghasilkan buah kerajaan itu. Alhamdulillah hari ini Islam sedunia saban hari ketika mereka ibadah menunjukkan kemudian bahwa batu penjuru itu ada dalam prosesi ibadah mereka. Maaf, sekali lagi saya minta maaf. Kalau Yesus itu batu penjuru, bagi saudara kita Kristen kita hargai. Tapi ada nggak implementasi dalam agama Kristen? Nampak nyata dalam kehidupan keagamaan Kristen, Yesusnya betul-betul dijadikan sebagai acuan kehidupan beragama. Kita bisa minta bukti ini, karena Kristen sah-sah saja, Islam pun demikian. Kita tidak boleh saling memaksakan kehendak. Silakan Anda jadikan Yesus sebagai batu penjuru, tapi tolong kasih satu bukti akurat Kristen betul-betul menjadikan Yesus sebagai kiblat. Silakan saudara-saudari saya, tunjukkan apa yang Kristen lakukan yang berlandaskan kepada instruksi Yesus langsung. Kami rindu ingin tahu itu. Silakan. Silakan Masa sih Aleta. itu paling di framing. Ya kan teman-teman? Di framing sama Glenn. Rasul Paulus di framing, ajaran Kristen di framing. Saya minta Yesusnya, saudari. Silakan ditanggapi Aletea. Yesusnya yang dijadikan batu penjuru itu Yesusnya. Misalnya nih, kami umat Islam sallu kama ra'aitumuni usalli, atau ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kami berkiblat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ta'ana. Kami mendengarkan beliau dan kami mengikuti pola kehidupan keagamaan beliau. Sekarang kami menjadikan ajaran beliau sebagai batu penjuru dalam kehidupan keberagamaan. Tolak, silakan Anda tolak. Sah. Tak ada paksaan dalam Islam. Tapi izinkan kami ingin tahu Yesus batu penjuru, siapakah yang menjadikan beliau sebagai batu? Islam atau Kristen? Karena Islam, kalau kita lihat dalam Bible, prosesi ibadah yang dilakoni oleh umat Islam kok sama seperti Yesus. Nah sekarang yang kita minta bukan di situ poinnya. Tukang klaim ini Pak. Bukan saudara, bukan. Yesus dulu ibadahnya seperti yang apa? saya minta di sini dan kami umat Islam se-Indonesia rindu ingin baru tahu. satu kali aja udah. Kalau Yesus itu batu penjuru bagi saudara kita Kristen, tolong saudara Kristen tunjukkan pola kehidupan seperti apa yang Yesus lakukan dan hari ini Kristen praktekkan. Silakan. Iya, jadi yang jadi yang kalian salah paham itu ya, maksudnya pengikut Kristus itu yang diikuti itu adalah dalam hal bermoral, nggak boleh membunuh, nggak boleh merampok. Nah, Bukan. itu kan kalian. Bukan sorry. Kamu terima Kita jawaban. masih Ini fokus kepada bukan batu debat penjuru. loh. Batu penjuru artinya batu yang dijadikan sebagai rujukan. Jangan singgung rujukannya Islam ke dulu. situ. Jangan masuk ke Islam dulu. Saudara tunjukkan Loh, kok ke aja. Islam? Sebagai Kristen Nggak apa boleh yang mencuri. Kan sebagai itu Kristen hukum apa yang orang. enggak sebagai Kristen apa yang kalian jadikan dari diri Yesus itu sebagai pembuktian bahwa bagi kalian itu adalah Yesus batu penjuru. Ingat di dalam Bagaimana 1 mengajarkan Yohanes. kasih itu? Nah, itu semua Jawabannya seperti agama itu. mengajarkan itu. Kalau itu saya tidak Masa tanya itu, Islam saudara. sih? Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 nomor Ya, 6. itu maksudnya hukum Sekarang moral dalam tolong hal perlihatkan kepada saya nih, kepada dunia, Udah dijawab. bahwa apa yang diperlihatkan Kristen hari ini dalam prosesi keagamaannya itu mencerminkan pola Jangan kehidupan Yesus. diulang-ulang, jangan Silakan. tawaf. Silakan.
Karena agama itu nggak perlu didebatkan, tetapi didiskusikan untuk saling memahami. Ya justru karena Iya, itu nggak boleh didebat. saya ingin paham, Saya udah saya ingin jawab. paham. Saya Saya ingin udah jawab paham. tadi. Apa Ya itu? saya udah jawab. Apa itu? Dalam hal bermoral, nggak boleh mencuri, nggak boleh mengucapkan saksi dusta. Loh, semua agama mengajarkan itu. Merampok, membunuh. Anda mengatakan, maaf bukan saya menggurui. Anda mengatakan bahwasanya Muhammad tidak waktu boleh. perang Badar ada yang terluka loh, ada yang meninggal. Sorry. Kami dengan Nabi Muhammad itu klop. Kami menjadikan beliau benar-benar batu penjuru. Sekarang yang kita ingin bukti Pasti Kristen kan menjadikan bisa membunuh, karena menjadikan Rasulullah Yesus sebagai membunuh. sebagai batu penjuru. Contoh. Ketika saudara mengatakan barusan tidak boleh berbohong. Di dalam Filipi 1 nomor 18 terkait Yesus diberitakan dengan cara berbohong pun boleh. Enggak, kamu salah paham. Silakan Ayat itu. saudariku yang saya hormati, Coba buka dulu, Bang. Silakan Anda ulas Filipi 1:18, terangkan kepada saya diam, Ya, silakan. buka dulu di situ. Coba kamu buka Alkitab. Karena Al-Quran memang kalau kamu nggak suka Al-Quran, coba buka Alkitab deh. Ini tensian kayaknya saudara kita ini. Saya menghargai kitab tensian. saudara. Silakan Anda kemudian mengupas kitab saudara Filipi 1 nomor 18. Iya. Sebab tidak mengapa. Silakan buka di Sebab situ, coba. Oke, saya baca ya. Pelan-pelan kita ya. Coba bukalah. Masa nggak pernah pinjem Alkitab sih? Kalau Al-Quran nggak usah kan? Kalian nggak suka Al-Quran. Coba buka Aduh kan, Alkitab. di situ. coba. Ini tanda ketidakberdayaan saudara-saudara. Loh kok? Filipi 1 nomor 18. Dengarkan baik-baik. Kalau saya salah tolong Oke, ditegur. silakan. Saya butuh Ya, kita ditegur. dengarkan kitab suci lah. Ya. Ini kitab suci. Ini bukan kitab suci. Versi Tetapi kamu. tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Mengelabui itu berapa? Bentar saya ambil HP 1 ya. mengelabui Karena memang itu kitab boleh kami enggak? itu Mengelabui itu identik boleh enggak? cerna Sinonim Islam. dengan membohongi. Bentar saya ambil HP 1. Ya, silakan. Kamu dengar dulu, lanjut Gurunda. Kamu mendengar ini perempuan. Ini Banggal, Bu. Siap. Bukan. Allahu Akbar, saudariku yang kurindukan, saudaraku yang kurindukan. Ya, Filipi 1 nomor 18. Allah Akbar. Filipi 1:18. 1. Filipi Silakan, 1 silakan. nomor ucapan 18. syukur dan doa. Letea. Silakan. Oh, kesaksian Paulus dalam penjara. Iya. Oh, yang ini dari atas. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas ini setelah menjawab kebenaran Injil sehingga telah jelas bagi seluruh insan dan semua orang bahwa kau dipenjarakan karena Kristus. Dan ternyata saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembenjaraanku untuk memberani berkata dan ada orang yang berkatakan Kristus pada dengki dan bersen tidak ada pula yang berkata dengan maksud baik. Terus Baca kitab suci kok gitu. Oke, Ya emang lu 114 surah lu hafal. Ya, lanjutkan Aletea, lanjutkan saja Aletea, lanjutkan. Kita tunggu saudari kita ini menjelaskan. Assalamualaikum. Ini kitab beliau, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Suma? Alhamdulillah baik, cuman serak-serak becek. Jadi bone Bang tadi. Pada mau gitu pelek. Lanjutkan perjuangan. Di WA. Oh iya betul. Masya Allah saudara saya ini, Masya Allah. Insya Allah apa yang kita niatkan ini bisa terwujud. Paman. Paman gimana ini? Aletia ini. Jangan tahu apa. Biar beliau jelaskan ke kita. Beliau yang punya hak untuk menjelaskan. Silakan saudara Alitea. Ya di sini bukan maksudnya memberitakan firman Tuhan yang seperti pahamnya Bang Zuma, bukan yang bersih berbohong. Bukan begitu pahamnya. Jadi yang mana yang benar? Kristus ini, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberikan baik dengan maksud palsu. Sebentar aku baca aslinya palsu itu buat. Iya silakan. Bagaimana? Palsu itu maksudnya? Jadi bukan rasul.
Silakan. Palsu itu Jadi maksudnya bukan apa? Rasul Paulus. Ini ada baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu. Maksudnya apa itu, Dek? The preaching of Christ. Saya cuma mau belajar. Aku juga paman. Itu di layar besar. Ya, buat teman-teman yang di bawah ikhwan fillah untuk bantu tab-tabnya ya. Bantu tab-tabnya buat ikhwan fillah dan doakan buat gurunda kita Bang Zuma supaya tetap Amin. sehat, beliau sampai ini serak-serak ya untuk memperjuangkan Amin, amin, ya Allah. ya. Masya Allah ya. Terima kasih, terima kasih. Yes. Amin. Allahumma amin. Saya baru jumpa lagi. Mbak. Iya, sorry, Bang. Zuma ini. Nanti kalau saya bersihin kalian tutup hidungnya. Sampai kena virus. Bang Zuma. Yang di bawah Bang Zuma. tutup hidung kalau saya Ingat. lagi bersihin. Jangan bersing, Bang. Nanti Iya, jadi roteos maksudnya keluar. bukan maksudnya berbohong ya di sini. Sebentar, Dalbo ini turunkan aja host. Ini bikin malu-malu Islam aja dia nih. Ya jangan Silakan, mempermalukan silakan. agamamu. Iya, santai aja. Iya di sini maksudnya bukan diberitakan dalam hal berbohong ya, bukan. Mengelabui itu maksudnya propas itu maksudnya apa? Enggak, kamu pikir Islam? Bukan, ini nggak boleh berbohong. Jangan ke Islam dulu, saudariku. Bahas ini dulu, Sudah, jangan jawab. Ini kebencianmu bukan maksudnya kepada dalam Islam memberitakan firman Tuhan mesti membuat bohong, matamu bukan tertutup melihat apa yang ada di dalam agamamu. Ya framing. Nah, sekarang lawan kata jujur apa? Iya, tapi di sini bukan maksudnya Enggak, berbohong. bukan iya. Yang saya tanya, lawan kata jujur apa? Kamu udah tahu, jangan saya nggak mau didikte. Kita lagi mengupas, kami ingin tahu, saudari. Kami ingin mengupas, tahu kupas aja sehebat Al-Quran. apa Kristen Hadis kemudian lah, hadis. menyembunyikan isi data Bible. Menyembunyikan lagi, di framing lagi sama dia. Buktinya Anda berusaha keras untuk memplesetkan apa yang tertulis. Nah, Anda yang memplesetkan tuh ngomongannya. Sekarang berbohong. saya baca dengan jujur ya, saya baca. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu ataupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Pertanyaan saya, ada kata jujur. Lawan kata jujur apa? Nggak usah didikte. Lalu, oke, kamu mau framing apa dari ayat ini? Enggak, saya tidak ingin memframing. Saya ingin kejujuran. Saatnya kita Ya, jujur saya udah 2025 supaya tidak ada dusta di antara kita. Lah, siapa yang Islam mendustai agama rahmatan lil alamin. Mari berislam. Kristen ajaran kasih. Mari berkasih. Tetapi tentu yang kita butuhkan ini bukan omong doang. Kita butuh praktek dan teori itu seia sekata. Oleh karena itulah dalil Anda tadi mengatakan kitab Anda itu kitab suci. Maka hargai kitab itu, tuangkan apa yang ada di dalamnya. Jangan di dalamnya kopi begitu tuang keluar teh. Jadi Yang jawab, tertulis ya Allah, di situ ya jelas Allah, ya yang Allah. Anda sampaikan abu-abu. Pertanyaan Udah saya dijawab, sebagai itu seorang bukan muslim. bermakna bahwa Rasul Paulus berbohong, bukan. Oke. Itu ada. Bagaimana itu bagi Anda orang-orang. bisa menjelaskan itu? Ilmu tafsir apa yang Anda pakai? Sedangkan di sini tidak mengapa. Tidak ngapa-ngapa. Tidak apa-apa, Ji. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud propasis dalam bahasa Yunani. Oke, Propasis sebentar, itu Bang Suma, artinya ada yang titip salam, Bang Suma, ada yang titip salam nih. Iya, Bisa siapa? ngomong sebentar nggak? Jangan Iya, ada yang titip kemana-mana. salam. Woi, Sebentar, silakan, Dalbo, jangan sebentar. kemana- Ada yang titip salam, Superboy ini kangen sama Bang Suma, apa pengen ngobrol gitu. Ya silakan suruh ke sini. Ya kamu kan jarang keluar kandang. Enggak, bukan karena kami bukan binatang. Dengan maksud palsu, Ya Allah, propasis. nggak paham kandang ini, ya Allah. Aduh, ini kapan pintarnya Suma ini. Bukan berarti Dalam bahasa main Yunani binatang, disebut aduh, apa bohong. kandang itu? Aule, kandang itu aule. Jadi ketika Yesus berbicara mengenai kandang, Yesus berbicara tentang Bani Israel. bukan kalau Saya kitab ini. katakan saya bukan hewan, saya bukan domba. Kapan La pintarnya haula. Islam ya? Aduh, nggak paham arti adu domba aja pasti dipikir domba diadu tuh. Apa Nggak sih, apa, Aletia? aduh, nggak pintar, Nggak ya usah Allah. kemana-mana, nggak usah kemana-mana, adek. Ini kita sedang Bersusah berbicara aja. mengenai dusta yang tadi kan.
Ketika kitab Sudah saudara dijawab, mengatakan, jangan tawaf, jangan muter-muter di sini udah dijawab. Itu bukan bermakna Rasul Paulus itu bohong, bukan. oke, kalau begitu lawan kata jujur apa? Aduh, nggak paham ya ini. Kamu udah tahu kenapa nanya lagi? Bang, mau pikir anak kecil gua. Lawan kata jujur apa? Jawab sendiri. Di sini bukan saling dikte. Di sini Saya diskusi nggak semuanya, mau, gua jawab. saya nggak mau salah mentafsirkan isi Bible saudara. Lawan kata jujur itu apa? Sekarang saya lagi dong yang bertanya hadis nih. Masa dia dulu yang bertanya? Lawan kata Udah dijawab jujur loh apa? tadi. Itu udah Lawan dijawab, kata- host. Tadi saya udah menjawab. Lawan kata jujur apa? Enggak, di sini nggak ada dikte. Di sini diskusi jawab. Saya jawab, tidak tanya, jawab, mendikte, tanya. saudari. Saya bertanya loh. Lawan kata bohong saya itu apa? Jawab aja, kamu Lawan udah kata tahu. jujur Ya itu apa? Allah. Lawan kata jujur apa? Aduh, ini mah nggak bisa diskusi dia. Justru kita macet di sini, macet internasional. Kalau Anda tidak mau jujur terhadap isi Bible, katanya kitab suci. Nah, framing lagi dia kan? Framing. Loh kok jadi saya yang framing teman-teman? Saya dia bilang membaca nggak dalil jujur tadi. Filipi 1:18, Sekarang tetapi saya nanya tidak mengapa. hadis. Bisa nggak nanya bagaimanapun hadis? juga- Kalau nggak bisa saya turun Saudari, lah, karena nggak bisa ini ditanya. Kan Zuma bukan nggak mau ditanya-tanya. kalah-kalah atau menang-menang, bukan. Zuma nggak mau Karena ditanya-tanya, Anda guys. kalah, Anda ingin lari Diskusi, ke tanya hadis. jawab. Karena Anda kalah, Anda lari ke hadis. Ini bukan masalah menang Ini atau bukan masalah kalah, menang bukan. kalah. Kita Kamu tuntaskan mengenal ini Quran dulu. dan hadis, saya Kita mengenal tuntaskan kitab. ini dulu. Jangan panik Udah duluan. kelar, udah kelar. Jangan Apa yang kelar? Saya cuma bertanya Udah lawan selesai. kata jujur Kamu itu ingin apa? framing bahwa Rasul Paulus itu berbohong dalam memberitakan Injil. Saya tidak mengatakan itu meskipun Paulus sendiri yang mengaku. Dalam kelicikanku aku telah menipu engkau dengan menjerat engkau dengan tipu daya. Itu pengakuan mulutnya. Itu di kitab apa lagi tuh? Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Bibelmu itu Alesia. Nah, emang kau 114 surah kau hafal? Enggak. Kalau kecuali saya pendeta saya tahu. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ceritanya di dalam 2 Korintus Oke, 12 bagus. 16. Al-Quran nggak laku ya, Alkitab mana? Nah, itu coba lihat, coba lihat. Jadi ketika orang membahas Al-Quran, oh Bible nggak laku. Ketika orang membahas Bible, Oh, Quran enggak. nggak laku. Kalau di Komal kami- Ini cara-cara Enggak. orang yang sudah tak berdaya. Kalau di Kopal kami saling membahas, Al-Quran dibahas, Alkitab dibahas. Kalau di sini Alkitab mulu yang dibahas. Ah, ya kan? Tadi temanya apa? Batu penjuru bukan? Iya, makanya Yes. udah selesai. Saya Batu penjuru, membacakan di awal Al-Quran. Alhamdulillah. Wa'adzin fin nasi bil Alhamdulillah. haji Kami udah ya'tuka paham. rijalan wa ala kulli damir. Aduh, monolog lagi dia. Tadi saya baca Quran bukan? Berbicara mengenai batu penjuru saya baca Itu Quran. udah selesai. Saya mau nanya nih, di hadis kan dikatakan boleh berbohong dalam 3 hal. Itu maksudnya seperti apa? Lawan jujur itu apa? Dijawab dulu. Astagfirullah. Udah, Diskusi nggak, itu kau kan pikir gua tanya masih jawab. kecil. Oke. Dijawab dulu lah. Kita bicara hadits. Oke. Kita bicara Bukan hadits. kalau orang Ambon tuh pintar-pintar. Baik, Berarti ya. Ih, beta bukan yang orang begitu. Ambon. kita ikuti. Beta orang Arab. Beta orang Arab. kita Silakan ikuti. sama silakan. Iya. Berbohong dalam 3 hal itu maksudnya apa Oke. di hadis? Nah, saya kan bertanya kalau kamu Iya, framing. baik. Di dalam hadits Al-Quran kita bahas dulu. Baru kita masuk ke hadis. Enggak, yang berbohong dalam 3 hal itu di hadis. Iya, bentar Aletia. Ya. Itu perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian jelas kami dilarang kemudian bersaksi atau berdusta sesuai dengan Al-Quranul Karim. Nggak boleh. Ya, Itu di surah apa, Bang? tunggu. Oke. Ini mujizat loh, dia bisa membahas Al-Quran, ya kan? Dan hadis mujizat ini. Ya, sabar. Udah, sabar Aletia. Ya, enggak bro, gue nggak Sabar. marah-marah, santai. Sorry, yang lain tutup hidungnya ya. Kalau saya lagi batuk itu. Masya Allah. Kita doakan ya buat Guru dah. Masya Allah ya. Supaya Ini cepat ya. Gurunda kalau bersin pelan-pelan. Kenapa? Kalau bersih keluar kucing. Roteos nanti keluar. Ya, lu menghujat lagi. Roteosnya ada di situ. Kalau menghujat saya hujat balik ya hati-hati. Lu nangis lagi kalau saya hujat balik. Kok hujat? Jangan menghujat. Saya bisa Iya, hujat bentar lah balik. Aletia. Apa sih Aletia?
Ya iyalah, saya cara mainnya begitu, diskusi baik-baik, saya baik-baik. Hujat Ya saya udah, balik. sabar. Framing Udah saya sabar. framing balik. Gitu aja gitu. Sabar ya. Nah, sabar. Surah Al Iya. Sabar teman-teman. Coba lihat di dalam Al-Quran surah berapa itu? Surah An-Nur. Bisa An-Nur. teman-teman tunjukkan saya bacakan Ayat An-Nur. An-Nur ayat ke-7 coba. 7. Oke. Ayat yang keberapa? Ayat 7. Ketujuh Ustaz. Ya. Jadi tadi itu surat An-Nur ya? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal khamisatu anna la'natallah alaihi in kana minal kazibin. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Berarti Nah Allah ini si Dalbo suka dusta loh. enggak, kita Astagfirullahaladzim. fokus kepada materi. Ya. Kemudian ada ayat yang sangat tegas kemudian pelarangan berdusta itu di dalam Al-Qur'an. Jadi kita ke Al-Qur'an dulu, habis itu ke dalam hadis yang tadi Anda bawa. Berarti kalau begitu hadisnya nggak ini ya, nggak di Sabar. Ya, Sabar. Nanti sabar. ini Islam kan yang kita bahas kan. Tidak sesimpel membahas Bible. Al-Qur'anul framing lagi Karim. dia. Iya saudara. Innama yaftaril kadziballadzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan mereka itu adalah pembohong. Itu dalam Al-Quran. Kemudian in kana minal kadzibin, jika orang yang ditimpa laknat oleh Allah adalah orang yang berdusta. Jadi nggak boleh berdusta. Nah, jadi sama seperti larangan makan babi. Jangan engkau makan babi, haram itu bagimu. Tapi ada pengecualian pada saat terdesak mengakibatkan kerusakan yang besar sampai pada kematian. Ketika itu tidak kemudian dijadikan sebagai hal yang sifatnya darurah, maka boleh orang itu makan babi secukupnya untuk supaya dia tidak mati. Sama ketika dilarang berbohong dalam Al-Quran, maka Rasulullah memberikan pengecualian. Kecuali 3 hal. Yang pertama, menyenangkan hati istri. Yang kedua, pada saat perang. Dan yang ketiga, pada saat mendamaikan kemudian saudara yang lagi berseteru. Contoh, kalau ini kemudian sesuatu perbuatan yang buruk menurut pandangan saudara Kristen, mari kita ulas. Apakah boleh ketika kita ingin menyenangkan istri, beliau di rumah banting tulang mengurus anak, segala-galanya telah dilakukan untuk menyenangkan suami. Begitu kita pulang, menunggu dia, membangunkan kita untuk makan sahur, beliau tidak tidur, masak sambil membesarkan anaknya, mendidik anaknya. Jam 4 kita udah dibangunkan, habis masak, ayah bangun, saatnya sahur. Dengan terkantuk-kantuk dia duduk di samping kita sambil menyuapi anak-anaknya, lalu bertanya kepada kita, ayah, bagaimana ikannya, enak kan? Boleh kita mengatakan enak, meskipun asin, meskipun ikannya itu kurang enak, boleh dalam Islam. Ini adalah selemah-lemahnya kebohongan dan setinggi-tingginya kebohongan. Lewat daripada itu haram hukumnya, nggak boleh berbohong selain daripada itu. Itu di Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kemudian dalam perang, tiba-tiba musuh mengepung, kita boleh berbohong di situ, boleh. Apakah Anda mata-mata? Bukan Pak, kebetulan aja kami lewat. Boleh.
Karena kalau mengatakan iya, mati. Boleh. Dalam situasi perang, boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang berseteru, di mana perseteruannya ini akan mendatangkan bencana ketika mereka tidak didamaikan. Saya seorang ayah, anak saya berseteru dengan saudaranya. Anak saya ini punya masa banyak, anak satu juga punya masa banyak, dan mereka militan semua. Saya sebagai orang tua boleh kemudian mendamaikan mereka dengan cara-cara yang realistis. Boleh. Panggil anak pertama, anakku, kamu adalah raja, dan kalau kamu tidak menghargai abangmu, maka kerajaanmu bisa jadi hancur, karena dia banyak memiliki pasukan, dan beliau sangat cinta samamu. Dia datang kemarin ke sini, dia ingin berdamai denganmu, dia rindu masa-masa kecil kalian. Boleh tidak anakku kau terima permohonan maaf abangmu? Hargai kami yang telah membesarkan kalian. Oh iya ayah. Luluh hati anak saya. Anak saya yang kedua saya panggil juga di hari yang lain. Anakku, adikmu kemarin ke sini, dia menyatakan sikap bersalah dan ingin rindu masa-masa kecil kalian. Aku sebagai ayahmu rindu, ingin melihat anak-anakku pelukan. Boleh nggak kalian berdamai ya anakku? Di sisa umur bapak ini pengen melihat anak-anakku ini berdamai. Boleh berbohong, boleh. Sehingga yang tadi berseteru, anak dengan anak, paman dengan paman, saudara dengan saudara, boleh kita membuat mereka berdamai dengan cara-cara seperti itu, boleh. Itu boleh dalam Islam. Tapi lebih daripada itu, membohongi orang demi untuk menuhankan Tuhan kita, haram hukumnya. Membohongi orang untuk supaya menjadi pengikut kita untuk menyembah kepada Tuhan kita, haram hukumnya. Membohongi orang untuk percaya kepada Al-Quran, kitab suci kita, haram hukumnya. Membohongi orang supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram hukumnya. Sedangkan di kitab saudara kita Kristen, boleh, boleh. Berdusta boleh. Yang penting demi untuk orang itu menyembah kepada Yesus. Framing. 1 Filipi 1 nomor 18. Kenapa enggak tersentuh? Jangan framing, hati-hati. Kenapa enggak tersentuh dari tadi? Saya bertanya, lawan kata dari jujur itu apa? Anda berkata Di saya situ bukan anak maknanya TK. bukan Rasul Paulus Ini bukan berbohong. kemudian cerdas Aduh, cermat. Allah. Ini apa? Coba. Jangan framing, hati-hati kalau ada saya ya. Kalau kau selama ini berhadapan dengan Kristen-Kristen yang awam, jadi kau bebas Ya ketawa-tawa udah, ya. ya udah. Tugas saya udah selesai tentang hadis. Silakan Anda terangkan Filipi 1 nomor 18. Udah tadi kau jelasin. Udah tadi. Saya tidak mendengarkan apa-apa. Yang menjelaskan Filipi 1 berdosa itu lagi, dan anak. kau nggak dengar. Saya. Yang menjelaskan Filipi 1:18 tadi itu saya, bukan ente. Coba Anda jelaskan. Aduh, Kami udah ingin dengar. dijelasin tadi. Saudara-saudara Kristen di bawah yang mendengarkan ini juga ingin mendengarkan ungkapan Filipi 1:18 dari saudara Kristen kita yang cerdas, pintar, orang Arab katanya. Silakan. Kami ingin mendengarkan itu. Silakan. Yang Arabnya didengar, yang ayat firman Tuhan nggak didengar. Undahnya tadi dibilang Rasul Paulus di situ nggak berbohong. Itu maknanya bukan seperti itu. Itu jangan didebat. Karena kalian nggak bisa mendebat iman, hanya jawab dengar terima aja jawabannya. Saya juga dari tadi mendengar jawaban semua, kan saya nggak Jelaskan Alethea, jelaskan. saya nggak mendebat. Ini yang kalian harus tahu Jangan ya. curhat, Nah, jangan ini curhat. edukasi. Jadi agama itu nggak didebat, tetapi didiskusikan Jelaskan Alethea, untuk saling memahami, gitu loh. Alethea jelaskan. Sudah, pembodohan. Ayolah tunjukkan. Katanya dia bilang kalau berhadapan dengan Oke lah. Kristen-Kristen Jadi yang saya udah tahu arti. Jadi nggak apa-apa berbohong ya. Udah. Gimana Paulus itu tadi pertanyaan Ini itu yang udah. asli framing ini Anda. Gak apa-apa berbohong. Haram hukumnya berbohong. Dalam hal apa? Dalam hal perang. Innama dalam hal- yattaqil kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Haram hukumnya. Gak boleh mengada-adakan sesuatu yang Tadi kan tidak benar. bilangnya kan dalam hal berperang. Nah, kalau di komal-komal gini kan berperang. Makanya banyak-banyak Islam yang berbohong si Oh, Darko, ini si Akhir Muda nih. framing. Ini framing.
Yang melakukan kebohongan itu adalah yang mengatakan tidak seperti itu maksud Paulus, padahal itu ada kata Tadi propasis. dia baru bilang dalam hal berperang. Saudara, Zaman sekarang propasis apakah ada itu, berperang? Nggak ada propasis yang ada di itu Roma ini artinya berperang. mengelabui, menipu. Apakah zaman sekarang ada berperang seperti zaman Rasulullah dulu? Nggak ada. Sudah selesai, udah tamat itu, jangan berpura-pura. Kita kasih Jadi data. komal. Nah ini kasih loh. Sekarang saya kasih data kepada saudara. Men. Oh, tadi saya udah menguraikan dan ini dikomal kan? Saya udah menguraikan dan ini dikomal kan? Iya makanya berperang di zaman sekarang di Biarkan saudara kita Kristen yang menilai siapa Anda di dalam mewakili Kristen menjelaskan iman Anda. Silakan. Apa Udah gue jawab jika yang Nggak ada jawaban. Dia katakan tidak. Sekarang coba Anda dengarkan saya, izinkan saya membaca satu data, dan boleh setelah ini Anda bertanya tentang Al-Quran atau hadis kepada saya. Saya kasih data 1 Korintus 9 20 sampai 21. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku Paulus menjadi seperti orang Yahudi agar supaya memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku Paulus menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Yesus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau ada orang seperti ini menurut saudara Alitia, ini orang apa ini? Saya mengaku sebagai penganut Taurat, sabar. Saya mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun saya bukan penganut Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak orang yang menganut Taurat. Ini orang apa yang seperti ini? Berani lagi kau kan? Silakan. Mau berani lagi? Saya minta Anda menjelaskan, saudara. Coba tadi di mana 1 Korintus berapa? Baru tahu dia, belum tahu dia. Lah kau 114 surah aja kau nggak hafal. Silakan Anda Kau bukan bacakan hafiz, ayat, saya akan hafiz. tunjukkan. Silakan Kalau Anda hafiz, baca kamu ayat, saya bisa akan tunjukkan. jempol lah, kau bukan 114 surah dalam Al-Quran Anda bacakan, sepotong aja. Saya akan tunjukkan. Itu surah Nggak, apa dan bagi ayat kamu, apa. Saya akan kamu tunjukkan. hafal semua nggak? Nggak, kecuali Nggak, kamu bukan seperti begitu. di atas tahta nih. Sekarang sama Anda kita. tunjukkan kepada saya bacaannya apa. Saya akan 1 sebutkan Korintus itu surah berapa apa dan tadi? ayat berapa. Coba 1 Korintus berapa? Mati meja. Ya udah, 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Kita kasih Lu aja belum kesempatan hafal saudari kita 30 ini. juz. So-soan lu. Coba 1 Korintus ayat Astagfirullahaladzim. Padahal saya nantang loh. Sebutkan ayatnya, bunyikan ayatnya. Insya Allah saya akan tahu itu surah apa dan ayat berapa. masa sih? Silakan. Tapi suaranya kok kayak kasihan sih. Istirahat dulu lah Bang Suma. Allah, banyak bacot. Lah nanti besok-besok Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina Laporan dari kafaru kepolisi. yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu Nggak, laporan awliya dari asyaitan kepolisian inna udah ada. kaida Takutnya syaitan nanti kana Diam dulu Aletea, diam dulu lah. Silakan Dan Anda polisi baca nanti nggak 1 bisa Korintus menjawab, maksud saya gitu loh. Saya baik 9 nomor loh. 20 sampai 21. Silakan saudara. Diskusi Kami ingin aja, dengarkan. Aletea. Silakan. Diskusi Silakan. aja. Aduh, nanti lagi lah aku turun dulu ya nanti lagi. Jangan, anak Paulus mau Saya kan emak-emak. Saya mesti dibaca masak lah. dulu lah. Lah saya Dibaca emak-emak, saya dulu. mesti masak. Dibaca dulu. Nanti, Dibaca, tapi kalau dibaca. kalian nggak naik sapi betina. Tuyul, dibaca menghujat dulu, kau ya. dibaca dulu lah. Dibaca dulu. Pokoknya kalau menghujat saya hujat balik loh. Siapa Iya, yang kepada saya. menghujat? Itu Bibelmu sudah Artinya yang masa Nggak usah lah begitu Aletea. Saya masak dulu. Masalahkannya. Iya Nanti dibaca sekali lagi. apa? Jadi Baru jawab tuh. saja, Aletea, Dibaca jawab, dulu jawab. lah baru turun. Ya nanti Dibaca mana dulu. 1 Korintus pasal? Dibaca dulu lah. Pasal 9 nomor 20 sampai 21. Saudari silakan baca. Ayat 20. Oke nanti ya. Nah, Nanti saya naik lagi lah saya Dibaca masak dulu lah. Nah Nanti saya sekarang. Kita Saya hargai masak beliau dulu. sekarang. Nanti. Iya saya masak dulu lah. Dibaca dulu Oke, lah. nanti naikkan Aku lagi belum awas tahu ya. loh. Aku belum tahu loh isinya itu apa sih. Ya nanti.
Bacalah dasar tuyul pesundil. Al-Quran menjelaskan kepada kita para sahabat-sahabat sekalian, innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Jadi saya menganggap sahabat-sahabat saya di sini, guru-guru saya di sini adalah sedang berperang di jalan Allah. Maka jangan dinodai perang kita ini dengan niatan yang lain. Kemudian orang-orang kafir, walladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka berperang di balik kebohongan, dusta, tipu daya iblis. Perintah Allah kemudian kepada kita, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Jadi maksud memerangi saudara-saudaranya setan itu adalah senjata yang mereka datangkan untuk mereka pakai melumpuhkan akidah Islam. Kita lumpuhkan senjata itu, senjatanya yang kita lumpuhkan. Habis itu setelah senjatanya lumpuh, tentu lawan kita itu lunglai. Pada saat senjatanya sudah tidak berdaya lagi untuk membackup keselamatannya, lunglai dia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa mendengarkan asma Allah. Allah Akbar. Iya. jadi ketika senjata mereka kita lumpuhkan, tak berdaya lagi, maka kemudian saudara kita ini kita berupaya untuk selamatkan. Berupaya kita supaya orang-orang yang seperti tadi Aletea, dengan jelas kita sudah melihat bagaimana kemudian cara-cara beliau berdiskusi untuk membela akidahnya. Itu menandakan bahwa apa yang diuraikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 harus kita benar-benar praktekkan di dalam perang akidah. Perang akidah yang saya maksud ini adalah perang logika yang terjadi di sosmed. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, tadi dia minta turun itu sebenarnya itu minta perlindungan. Minta perlindungan kepada posisinya sebagai ibu, minta perlindungan kepada panci, pada ikan, sayur yang ingin dimasak. Apabila di antara mereka kemudian minta perlindungan, maka lindungi, kasih ruang dia, kasih ruang. Semoga dia bisa mendengarkan firman Allah. Kalau perlu kata Allah, summa ablighu ma'mana, antarkan mereka kepada tempat yang aman bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Apa buktinya kaum tidak mengetahui? Apa buktinya? Itu tertulis di Filipi berapa? Itu tertulis di Korintus berapa? Kalau yang kayak begini aja mereka nggak mengetahui, bagaimana Quran? Maka tugas kita kemudian kita ambil pelajaran dari Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Bertanya, ditulis di mana itu? Di Filipi berapa? Di Korintus berapa? Artinya mereka butuh bantuan kita, saudara-saudara. Cara kita melumpuhkan mereka bukan oknumnya yang kita lumpuhkan, senjatanya yang kita lumpuhkan dengan cara seperti ini. Dalilnya mengatakan Yesus diberitakan baik dengan maksud propasis, mengelabui, ya, atau jujur, aku tetap bersukacita. Artinya ada potensi untuk mengajarkan sesuatu dengan kebohongan berdasarkan Bible tersebut. Itu yang kita tangkap dari terjemah yang tertulis. Atau jujur. Kata jujur
Kebalikannya apa? Bisa jawab teman-teman? Jujur? Kebalikannya tipu noge, Zuma, tipu noge. Bohong. Nah, itu dia. Nah, jadi tugas kita mematikan senjatanya, mematikan bisahnya. Setelah bisahnya mati, lumpuh dia, rangkul. Semoga dia bisa mendengarkan asma Allah. Wa in ahadum minal musyrikin astajara. Maka perintah Allah itu. Jelas itu sahabat-sahabat. Ya. Saya kira metode ini yang akan kita pakai ke depannya. Bagaimana kita melumpuhkan senjata mereka. Karena Allah mengatakan, inna qaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya senjata setan itu lemah. Jadi senjatanya kita matikan. Kita selamatkan saudara-saudara kita dari apa yang mereka percaya Islam ini, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui. Saya kira begitu teman-teman. Makasih. Barakallah. Gurunda, syukron Gurunda, Masya Allah. Saya sambut dulu Akin Al-Kiram, Aki Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman ikhwan fillah yang ada di bawah, kita doakan sekali lagi ya untuk guru dan kita, mudah-mudahan beliau tetap sehat dan terjaga. Amin. Dari segala macam bara bahaya. Amin. Ya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Amin. Terjaga apanya bang? Terjaga makannya 4 sehat 5 sempurna ya bang. Moto kita ish kariman au mut syahidan ya. Nah ini Bang Rafael, silakan. Ya. Dan bantu tab-tabnya ya buat teman-teman ikhwan fillah. Silakan Bang Rafael kalau mau berdiskusi silakannya dengan baik ya Bang Rafael ya. Tadi abang bilang semoga Bang Suma tetap terjaga apanya bang? Makannya 4 sehat 5 sempurna atau apanya? Kesehatan kesehatan. Itu loh. Bukannya kesehatan itu bagian dari makanan 4 sehat 5 sempurna bang? Beda Bang lagi Rafael itu. tunjukkan tuh Kristen itu punya adab. Sekarang kamu mau diskusi Kristen itu punya adab. tema Kalau memang apa? mau naik untuk diskusi, Tunggu dulu, diskusinya tunggu dengan dulu. baik. Kalau mau diskusi dengan Bang Suma, kamu tentukan temanya apa temanya. Silakan. Tema yang kamu kuasai. Oke. Apa tema yang kamu kuasai? Baik. Saya akan bertanya. Boleh? Temanya bertanya, Gurunda. Temanya Kristen bertanya. Nah gini kan, kita ini datang di kandangnya para muslim-muslim, lah wajar lah kalau kita bertanya kan. Artinya kita datang bertamu ini, boleh kan? Kecuali kalau kamu datang di kandangnya Kristen, berarti kalian yang bertanya di tempatnya orang Kristen kan begitu. Sama saja, ya kan? Enggak, saya sering ke sana, saya yang ditanya. Ya silakan, temanya Kristen bertanya. Silakan. Oke, baik. Menurut kitab Musnad Ahmad 5364 bahwa batu hajar aswad bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Bisa dijelaskan kok batu itu bisa menghapus dosa? Iya, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cakupan hadis itu menjelaskan bahwasanya tidak termaktub di dalam narasinya batu itu menghapuskan dosa, nggak ada. Tapi di situ barang siapa yang melakukan pekerjaan apa itu? Menyentuh. Jadi ada situasi di mana orang berusaha menyentuh batu penjuru tersebut. Saya di Indonesia korbankan harta, korbankan waktu, korbankan ilmu untuk menempuh perjalanan jauh demi untuk mengusap batu itu. Bukan batu itu yang menghapuskan dosa saya, tapi keridaan yang saya imani berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi saya. Perjuangan saya menuju ke sana, itulah yang menghapuskan dosa-dosa saya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini dengan sangat jelas dan terinci. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihah
dan berbuat soleh. Apa berbuat soleh? Berbuat kebajikan. Apa berbuat kebajikan? Berbuat ketundukan jasad dan hati menuju apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan Nabi Muhammad itu menyentuh batu Hajar Aswad itu adalah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga sahabatnya berkata, andai saja aku tidak melihat engkau wahai nabiku menyentuhnya, batu yang tidak memberikan manfaat ini tidak akan aku sentuh. itu bukan menyentuh bang, semua itu mencium. Kalau Umar bin Khattab tidak melihat si Muhammad mencium batu itu, dia tidak akan percaya. Jangan pakai si. Sopan dikit kau manggil nabi aku. Gurunda Suma, bukan si Suma ya, Gurunda Suma. Itu. Jadi gitu saudara ya. Jadi pada pokok yang harus saya sampaikan kepada saudara adalah bukan batunya yang menghapuskan dosa. Tidak ada dalilnya. Coba Anda baca pelan-pelan. Enggak apa-apa baca terjemahan, enggak apa-apa. Baca terjemahan pelan. Ahmad 5364. Silakan Anda baca. Musnad Ahmad, silakan Anda baca. Pelan-pelan tapi bacanya, pelan-pelan. Sampai saraf-saraf otak Anda itu bisa nangkap kata demi kata dalam terjemahan hadis itu. Silakan. Kami ingin mendengarkan, silakan. Anda bacakan kepada kami, silakan. Musnad Ahmad, barang siapa mencium batu Hajar Aswad, niscaya dosanya akan dihapus sehabis-habisnya. Percayalah, percayalah. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya dalilnya Hajar Aswad menghapus dosa. Boleh? Musnad Ahmad 5364. Gitu, Bang. Coba Anda bacakan. Barang siapa mencium Barang siapa mencium. Tidak dikatakan bahwa Hajar Aswad itu menghapus dosa. mencium, barang siapa mencium batu itu menghapus dosa, Bang. Yes, dalil yang saya minta, di mana dalilnya batu itu yang menghapus dosa? Iya, guna dari mencium batu menghapus dosa. Makanya banyak yang sampai sekarang yang saya tanya batunya yang menghapus dosa, dalilnya di mana? Padahal batu itu sudah pernah ada di India. Saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Dalil batunya yang menghapus dosa itu di mana? Di dalam kitab Musnad Ahmad. Nggak ada tertulis batu menghapus dosa di situ, nggak ada. Musnad Ahmad 5364. Di situ dijelaskan mencium batu sama dengan menghapus dosa sehabis-habisnya. Percaya. Iya, yang saya tanya batu menghapus dosa di mana dalilnya? Itu dalilnya, Bang Suma, sudah dibacakan. Lah, gimana sih, masa tidak mengimani kitab sendiri? Astagfirullahaladzim. Yang saya tanya dalilnya batu menghapus dosa itu di mana? Iya, itu kan di sini tertulis barang siapa mencium. Jadi kalau mencium batu berarti batu itu berkuasa menghapuskan dosa. Ya, sama halnya ketika saya berkata barang siapa mengangkat batu ini, maka dia akan mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Pertanyaan saya, beda analogi. pertanyaan saya, yang mendatangkan duit itu batunya atau pekerjaannya? Beda analogi, Bang Suma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu menunjukkan bahwa benda mati yang menghapuskan dosa. Jadi kalau misalkan Bang Suma nggak nyampe, saudara, otak nggak nyampe. Lanjut ke Runda. Allahu Akbar, Masya Allah. Batunya yang menghapus, bukan bagaimana abang mengangkatnya, tapi batunya yang menghapus, Bang. Di mana tertulis batunya menghapus? Sedangkan diterangkan di sana, inna mashar ruknil yamani war ruknil aswadi yahutul hataya hatta. Mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium. Jadi kalau kamu mencium, berarti batu akan menghapusnya. Di mana tertulis batunya yang menghapuskan dosa? Batunya. Di mana di situ?
Bang, itu sebab kamu mencium itu sebab akibatnya. Baca dulu Bang. baik-baik Maksud- tuyul. dalilnya sudah sangat jelas loh. Aduh, dasar kau tuyul catatan tenggiri ya. Terus yang mau menghapus siapa? Menciumnya? Kan tidak mungkin. Loh, ini perintah, ini perbuatan. Ini perbuatan. Innal masharruknil yamani. Coba di mana batu menghapus dosa di situ? Coba. Ah, itu ada. Di mana ini batunya? Mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus dosa di situ? Batunya Mana? nggak ada ini. Itu Batunya nggak bang, ada. itu mencium rukun yaman dan ajar. Mana batunya? Oke. Itu Saya belum bisa menangkap saudara. Saya belum bisa menangkap tuduhan saudara. Boleh tidak Anda memberikan refleksi terhadap pernyataan saya? Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapati aku, di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini batu telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Batu menyentuh bibir dan dosa dihapus dan dosa diampuni. Pertanyaan saya, yang menghapus di sini batunya, batu baranya, atau pekerjaan menciumnya? Silakan. Ya, justru penyebab batu menghapus dosa karena kamu mencium. Oh, berarti ini tentang hubungan sebab akibat. Jadi Oke. iya, karena kamu mencium batu menghapusnya. Berarti Bang gini. Suma mencium, maka batu menghapus. Itu muncul tuh, itu. Yesaya 6 boleh Anda baca? Saudara, Yesaya 6. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu dihapus dan dosamu telah diampuni. Pertanyaan saya, apakah batu bara yang menyentuh bibir orang ini yang menghapus dosa orang tersebut? Silakan. Mau aku datang besok. Ini saya Pelangga. Saya belum membahas tai sapi ya kawan. Syukran, Ukhti Mila, Bunda Mila. Ini saya belum membahas tai sapi nih. Kalau Anda mendudukkan Hajar Aswad sebagai penebus dosa, maka saya boleh mendudukkan tai sapi sebagai penebus dosa. Karena di situ jelas, bakarlah tainya. Itulah korban penebus dosa. Itulah katanya. Jadi yang menghapus dosamu tai sapi gitu. Atau pekerjaan membakar tai sapi itu. Bukan salah Bang Suma, itu bukan bermakna Oh, kalau itu bukan. Batu bukan batu hitam itu yang dimaksud sampai sekarang. Makanya Siapa sampai bilang sekarang, ini berbicara orang batu? Coba Anda berbondong-bondong. dibesarin lagi saudara. Sana berkeliling Dibesarin kota. lagi saudara. Terus Dibesarin. batu, Bang. Yesaya Coba. 6 nomor 6. Bang Suma. Mundur Bang Suma. satu data. Bang, coba Bang. Kita bukan mau mencari manakala, kita memberikan edukasi ilmu pada Coba Bang, yang bagaimana menimpa kita. bagaimana seluruh dunia datang untuk mencium batu yang ada Batu di sana, penjuru, Bang? batu penjuru. Alhamdulillah, masya Allah. Berapa Batu penjuru, banyak masya Allah. air liur yang tergabung di situ, Bang? Air liur, bibir. Nah ini kalau sudah begini ini sudah jatuhnya ke penistaan ini. Enggak, Bang. Ini penghujat, Yesaya penghujat 6. ini Gurunda. Iya, Yesaya 6 nomor 6. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapati aku, di tangannya ada batu bara. Dalam bahasa Ibrani disebut risfah. Risfah itu artinya lantai batu. Lantai yang terbuat dari batu. Risfah dalam bahasa Ibrani. Tuh. Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada risfah, batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Jadi batu dibawa oleh serafim. Serafim ini malaikat, untuk dibawa menyentuh bibir orang tersebut. Dan setelah menyentuh bibirnya, dosanya dihapuskan kemudian. Pertanyaan saya, syukran sahabatku. Pertanyaan saya, apakah batu ini yang menghapuskan dosa orang tersebut, batu bara ini,
supaya ini yang menghapuskan, atau perbuatannya mencium batu itu yang menghapuskan? Itu Silakan. bayang-bayang Kristus bang, bukan batu seperti batu benda mati yang kamu maksud. Baru. Banyak alasan kau Itu Coten. bayang-bayang Banyak alasan kau. Kristus. Berarti Yesus Anda katakan bayang-bayang Itu bayang-bayang Kristus. berarti batu bara ini bayang-bayang Bukan Kristus. batunya yang Oke. menghapus, tapi Dinda Alfi boleh tunjukkan Keluaran 29 yang, nomor 14. yang diibaratkan sebagai batu bara, batu Oke, yang bayang-bayang. Ya, diam Oke, dulu, oke. tuyul, Oke, diam dulu, berarti diam dulu, itu tuyul. bayang-bayang, kita hargai. Batu bara tadi itu adalah bayang-bayang. bukan, Oke. bukan seperti batu yang Berapa, batu Bang? hitam Oke. yang kalian cium-cium Baik, itu. Keluaran Tidak 29 seperti nomor itu, 14. Bang. Baik, Yang saudara. Keluaran 29:14 ya. Iya, baik kita hargai. Enggak apa-apa. Iya. Jadi batu tadi Dibacakan dulu. bayang-bayang. Sekarang ini bukan ini, saya baca ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan taiknya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Itulah korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa di sini adalah tai sapi. Pertanyaan saya, ini juga bayang-bayang Yesus? Mohon maaf, Iya saya bertanya. bang, itu bayang-bayang tentang penghapus dosa bang. Ini bayang-bayang tentang Yesus. Jadi tai Iya. sapi ini bayang-bayang untuk Yesus. Iya bayang-bayang tentang korban penghapus dosa bang. Enggak. Pertanyaan saya, tai sapi ini bayang-bayang untuk Yesus. Bang, nggak gitu bang, darah anak domba bang. Ini sapi bukan domba. Darah anak domba. Tadi batu bayang-bayang Yesus. Ini tai sapi bukan? Maaf, saudara-saudara Kristen di bawah. Pilih saja. Maaf. Gini Gerunda. Iya. Kamu pilih saja mau cium batu atau cium api. Itu, silakan. Berarti kan, Kau pilih berarti saja. kalian berarti cium kalian batu atau mengamini cium bahwa kalian cium batu batu bara. ya. Bukan, Iya, kau kita pilih. mengembalikan begini saudara. Itu dia sendiri mau cium batu atau apa? Saudara gini. Kasih. Tadi di Yesaya Bang, 6 nomor Bang Suma, 7 persis jaga seperti teman-temannya, apa yang dilakoni kami umat Islam hari ini. Kemudian kami memahami Keluaran 29 nomor 14 tidak begitu. Bukan tai sapinya yang menghapus dosa. Yang sudah konfirmasi bahwa kalian itu mencium batu, bang. Itu tadi. Jadi Keluaran 29 nomor 14 tidak kami pahami bahwasanya tai sapi inilah yang menghapus dosa. Tapi kami paham bahwasanya pekerjaan berkurban, mengambil sapi, kulit, dagingnya dan juga eeknya dibakar. Upaya itulah yang menghapus dosa, bukan tai sapinya, bukan kulitnya, bukan dagingnya. Itu yang kami pahami. Begitu juga ketika berbicara mengenai Hajar Aswad, bukan batunya yang Beda menghapus kasusnya dosa. itu, bang. Batunya yang menghapus. Justru itu batunya yang menghapus, bang. Coba Dalilnya boleh tunjukkan tadi di mana batu menghapus dosa? Nggak ada. Nggak ada di situ. Oke, saya ada tunjukkan dalil. lagi, saya buka tunjukkan Bukhari lagi. 14:96. Bukhari 14. Nggak ada batu menghapus dosa di Coba situ. Nggak buka. ada. Di mana ini ada batunya, mohon izin. Ya silakan coba tunjukkan di situ. Di mana ini di sini? Tidak ada batu di sini. Saya bacakan ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batunya? Bahkan Coba di buka dalam bahasa batunya. Arabnya Oke, juga. baik. Di Coba sini, buka di dalam Bukhari bahasa Arab. 14:94. Coba buka, bang. Di dalam Bukhari bahasa Arabnya juga tidak ada batunya di sini. Bahasa batunya. Coba, Jadi coba. mencium. Ya. Gimana? Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Kalau di Keluaran 29, tai sapi loh tertulis di situ. Tertulis. Bungkus tetapinya dibungkus. Jadi Kalau saya nggak rasa mau udah bakar, ya. bungkus. Saya rasa udah. Nah sekarang kita lanjutkan, kita tinggalkan ini. Sekarang yang menghapus dosa di Kristen itu siapa? Saudara, Paulus. yang menghapus dosa di Kristen itu siapa, Bang? Yang nebus dosa Kristen siapa? Saya serius nanya loh. Kalau kami kan jelas puasa, sholat sunat, buang duri di jalan,
beri salam, senyum kepada orang, itu semua penggugur dosa kan ya. Nah, saya boleh bertanyakan kepada saudara, kalau di Kristen yang menebus atau menghapus dosa Kristen itu siapa, Bang? Bom paman. Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa, Bang? Kalau kami kan mencium tadi. Oh, kalau kamu percaya mengiman Kristus. Enggak, saya bertanya kepada saudara, bagaimana cara di Kristen itu dosa dihapuskan? Ya, kamu harus percaya. Dengan cara kamu percaya di sini artinya mengimani sungguh-sungguh bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Di mana itu tertulis, begitu. Di mana percaya Yesus Tuhan dan Allah, maka dosa akan dihapuskan. Itu tertulis di mana, saudara? Kami butuh dalil. Karena jarak Anda dengan Yesus itu 2000 tahun lebih. Kami nggak mau percaya begitu aja. Tolong kasih dalil di mana dikatakan siapa yang percaya Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu tertulis di mana, kawan? Serius nanya. Umat Islam penasaran. Silakan. Miau. Jawab Karisteng jawab. Kartu kuning. Narasumber Kristen, kartu kuning. Tidak bisa menjawab. Ayo. Pingsan paman. Kartu kuning. Pingsan. Narasumber Kristen, tolong yang di bawah, kawan-kawan Kristen silakan dijemput. Narasumber Kristen satu ini ternyata sudah tidak bernapas lagi. Kartu kuning. Saya bukan mau ngajarin ya, teman, khususnya kepada saudara Refael. Ungkapan beliau sebelum beliau kabur tadi itu kalaupun ada tertera paling di mana itu ya, di Roma 10 nomor 9 nomor 10. Tapi itu kan Paulus punya merek. Sedangkan cara menghapus dosa yang Yesus ajarkan itu pertama Kisah 3:19, Kisah 17 nomor 30, Kisah 8:22. Kemudian ada juga di dalam 2 Timotius 2, ada juga Wahyu 2, ada juga Lukas 5, Matius 3, yang terkait dengan perintah untuk bertobat. Sekali lagi, untuk menghapus dosa, Yesus bahkan Bible memerintahkan untuk bertobat. Kisah 3 nomor 19, maka bertobatlah dan bertobatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan. Jadi tidak ada seperti yang diuraikan tadi oleh saudara kita tuh. Kisah 17 nomor 30, zaman kejahiliaan yang diabaikan oleh Allah, tetapi sekarang dia memerintahkan semua orang di mana-mana untuk bertobat. Ya, jadi bertobat ya. Kisah 8:22, oleh itu bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan agar jika mungkin niat hatimu dapat diampuni. Apa lagi ya? Lukas 5 misalnya. Yesus menjawab mereka, orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib. Orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan mereka yang sakit. Saya tidak dapat untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Bertobat. Jadi Yesus itu memerintahkan bertobat, bukan meneladani mati menebus dosa. Itu doktrin yang muncul belakangan. Jadi perintah yang muncul. Ya, silakan. Ya, lanjut. Sedikit lagi saudaraku ya. Jadi Matius 3:2, bertobatlah. Perintah Yesus itu bertobatlah. Andai saja mengimani Yesus mati di atas pohon itu menebus dosa dalam ajaran Yesusnya, maka Yesus akan berkata, kalian akan terhapus dosanya dengan percaya bahwa saya mati menebus dosa kalian. Tapi justru cakupan pengajaran Yesus, bertobatlah. Sedangkan ajaran muncul nebus dosa itu belakangan datangnya. Silakan. Silakan. Makasih. Mau izin guru dan guru yang lain. Selamat siang Bang Cikado. Ini dari Muslim atau dari Kristen? Bang Cikado monitor.
Monitor, Bang Cigado. Muslim. Saya turun aja. Oh ya, kirain ini. salam kenal, Bang. Iya, salam kenal. Terima kasih atas supportnya ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya buat Aki ya, Bang Cigado mohon izin ya. Slot buat teman kita ya. Gurunda sakit apa Gurunda? Batuk, pilek. Kemarin 4 hari yang lalu hujan-hujan di gunung. Kencang kali. Masya Allah. Dan satu Makassar ini boleh dibilang loh, mungkin pancaroba kali ya. Hujan deras berjam-jam, tiba-tiba terik. Nah itu dia. Sehingga banyak yang pancaroba ya, benar-benar. Pancaroba Gurunda. Syafaqillah Gurunda. Kasih. Ya, Jakanto selamat siang, monitor. ya, kakak. Muslim Kristen. Masih muter di Jakanto. saya. Masih muter di saya, masih muter. Jaga kanto monitor. Di saya belum ini, belum masuk. Masih loading. Duduk di sini. Mas ya? Kalau di tempat tuh saja sudah ini. Nah, turun. Ade. Ya buat teman-teman Kristen yang di bawah ini ya, kita tidak tahu mana Muslim mana Kristen. Jadi kalau yang mau naik silakan. Saya Kristen ingin berdiskusi dengan Gurunda gitu ya. Buat teman-teman ikhwan fillah untuk bantu tab-tabnya. Ini ada HomeFi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Hong, mohon izin apa? Mau langsung turun belum? Wih, saya Muslim saya. Saya turun Muslim. aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ardiansa. Enggak, saya cuman kangen aja sama suaranya Bang. Cuma saya ingin nyapa guru saya dulu karena Iya. ya begitu aja lah. Intinya saya pastikan lagi dia. Lo enggak, benar. Kita bisa pastikan Gurunda kita dalam keadaan sehat meskipun agak sedikit batuk ya Gurunda ya. Allah. Amin. Ya, batuk. Allahumma amin. Amin amin ya Allah. Syafaqallah Gurunda, Allahumma rabbanas asbil ba'sa isyu anta syafi la shifa ila shifa'uk shifa'ana yughadiru saqama. Saya izin turun Gurunda, saya izin nyimak di bawah. Semoga teman-teman Oten ada yang banyak naik di sini. Izin Gurunda, yuk Ustadz Miftah, Ustadz Alif, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan follow-follow ya teman-teman Ivan. Nanti kalau ada yang berat-berat naikkan beliau. Iya. Iya, beliau master of data juga itu. Iya makanya. Nanti kalau ada lagi mau naik, turunkan saya, Ustadz Miftah. Oke, siap ya, siap. Gimana den ro pak bicaranya ro? Insya Allah kita tunggu beliau datang. Bilang Karena- sih kalau dia datang nanti saya telepon, langsung kita jemput di bandara begitu lah. Ya, nanti tinggal lihat lokasi aja. Siap. Lanjut. Iya Bang Efrahim, izin Gurunda. Bang Efrahim monitor Bang Efrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Suma sakit kah Bang Suma itu? Anu, masa mau boloi. Flu. Iya turunkan saja Bang. Oh iya, Orang terima kasih. orang Jepang Iya. bilang flu. Iya. Iya. Semoga Bang Suma cepat sembuh ya. Semoga Bang Suma cepat sehat-sehat. Iya. Amin Allahumma. Iya. Amin barakallah. Saya rindu dengan Bang Suma juga ini. Masya Allah, makasih. Iya. Kasih hati juga lah ya. Iya turunkan aja. Iya turunkan aja saya. Terima kasih Iya. supportnya Aki. Salam Iya. buat keluarga juga ya. Iya. Amin.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Febri monitor, Bang Febri. Bang Febri monitor. Ya, nggak usah. Darulan monitor, Bang. Lah, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana, Bang? Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, sudah lama saya mau masuk tapi tidak bisa. Monitor dari Kalimantan Timur. Iya, siap. Terima kasih Ada yang mau sudah disampaikan, dinaikkannya. Abang kok? Baik, siap. Cuma say hello aja nah untuk Oke. guru kita. Iya. Baik. Makasih Abang Darulan, Masya Allah. Insya Allah kita selalu berada di atas karena memang kita teratas. Amin. Alhamdulillah. Ya, gitu aja dah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, Bang Bronson pagi. gini ya, aku di komentar dikit ya. Tadi aku dengerin semua omongan di Komal tuh. Boleh? Silakan Bang, silakan. Jadi gini ya. Silakan Abang. Tuhan di Alkitab itu Maha Pencipta. Kemudian dia menciptakan juga malaikat. Malaikat ada yang jatuh karena ingin menyamai Yahweh yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Maka Yahweh melemparkan setan dalam iblis dan neraka. 2 Petrus ayat 4 ya. Lah, kemudian 600 tahun setelah Yesus naik surga, muncul Allah dari Mekah. Dia kemudian menyatakan diri sebagai pencipta dan dia kakinya di neraka dan utusannya itu Jibril dalam gua. Jadi gitulah. Maka yang di neraka itu melawan yang di surga. Yang di neraka itu melawan yang bertata di surga. Itu. Jadi kalau Anda ingin tahu itu aja. Ya, udah cukup. Karena Ya, dari oke, itu oke. maka Anda Baik, semua sudah. melawan Alkitab Yahweh. Anda semua melawan Alkitab Yahweh dan melawan Yesus putra Yahweh atau putra Bapa. Ya udah Bang, Jadi yang udah menjadi sip, udah perdebatan paham. intinya memang itu. Yang namanya Alkitab, nama firman ya, kitab firman itu hanya dari yang berada di surga, bukan yang kakek di neraka. Kalau kakek di neraka Iya, udah Pak, udah dipahami, udah dipahami. Silakan Gurunda. Iya baik. Kalau kita berbicara mengenai materi yang saudara sajikan ini, bahwa kaki Tuhan ada di neraka, lalu bagaimana dengan Tuhan yang justru terbuat atau badannya penuh dengan api? Itu dulu. Jelas ya. Jadi gitu, kalau Tuhan Alkitab itu memberi keselamatan, sebaliknya Allah yang kaki di neraka memberi ketentuan mendatangkan neraka. Itu kalau Anda baca Allah di neraka itu di kaki di neraka itu ngomong apa ini bisa Pak? juga buktikan Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Apa Gini. yang mau ditanyakan? Bukan, Apa yang mau bukan ditanyakan gini. Pak? Apa pelan-pelan aja? Aku tanyakan, kapan Allah bisa mengeluarkan kaki di neraka? Tidak ada satupun ayat yang menyatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan Alkitab menciptakan neraka itu untuk menghukum iblis yang ingin menyamai dia. Dan yang di neraka menurut Alkitab adalah makhluk yang nggak bisa keluar dari neraka. Itu. Jadi aku tanya kapan? Sudah cukup. Oke, paham. Oke, udah. Ngomong apa kau ini? Setahu Silakan, saudara, mana beliau? Dia turun Gurunda. Oh, kamu. Dia turun dia. Iya. Dia memahami, silakan, saudara itu memahami Tuhan kita itu makhluk. Dia mau mempersamakan Tuhan kita dengan Tuhannya. Pertanyaan saya ini pertanyaan sederhana aja sih. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Apakah neraka ini berefek terhadap hakikat Allah? Berefek nggak terhadap hakikat Allah akan neraka? Apakah Allah itu makhluk sehingga dia kepanasan, sehingga ia kedinginan? Sudah pasti nggak kan, teman-teman?
Laisa kamislihi syai'. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu satu. Bagaimana dengan sebaliknya? Anak manusia, roh bertanduk 7 bermata 7, kemudian berada di dalam api. Terbakar nggak? Terbakar nggak? Terbakar. Ya, terbakar. Terbakar. Jadi pandangan saudara kita Kristen tadi, dia seakan-akan menyatakan Tuhan kita itu makhluk, sama seperti dengan Tuhannya. Jadi kalau makhluk itu kakinya di neraka ya terbakar. Kaki di neraka itu maksudnya kuasanya. Kaki itu kuasa. Sebagaimana tangan itu kuasa. Kaki memijak neraka, artinya neraka itu diinjak. Allah berkuasa terhadap neraka. Allah berkuasa terhadap makhluknya. Bukan dalam pemahaman mereka bahwa Allah itu kakinya di neraka, artinya dia masuk neraka. Emang manusia? Nah, cuman kita nggak diberi ruang untuk menjelaskan. Tiba-tiba dia pergi, hanya mau menghujat, habis itu pergi. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai hakikat yang disembah oleh umat Islam, orang Kristen juga harus memahami bahwa umat Islam itu menyembah bukan makhluk yang disembah oleh umat Islam, tapi Khalik, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi berkuasa atas segala-galanya. Berkuasa atas neraka, berkuasa atas surga, berkuasa atas segala-galanya, karena dia maha kuasa. Nah, beda kalau manusia yang keluar dari rahim, habis itu ditaruh di neraka, ya mutung, hangus dia. Jadi bagaimana penjelasannya itu Bang Suma? Saya pernah dengar itu kursi roda yang rodanya menyala-nyala. Nah itu. Kalau di dalam kalau di dalam kitab Daniel diterangkan kemudian bagaimana kursi roda api, Daniel 7 nomor 9. Itu bagaimana itu ya? Aku melihat tahta diletakkan duduk dan yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Itu apa itu kira-kira teman-teman? Jadi neraka lah. Apa itu? Bahaya ini. Bahaya kalau ada sembahan duduk di kursi roda yang rodanya api. Bagaimana itu teman-teman menjelaskan itu? Berarti di neraka itu Bang ya? Kalau identik neraka itu api kan? Iya, neraka identik dengan api, pasti. Ya karena di akhirat itu kan pilihannya dua ya kan Gurunda. Kalau tidak ada api ya kalau misalkan bukan surga kan berarti yang api itu kan neraka kan, berarti di neraka api. Iya kan? Iya. Iya itu betul itu. Jadi kalau berbicara mengenai seperti yang diterangkan yang dituduhkan tadi, ya gimana menjelaskan ke mereka, sedangkan di dalam kitabnya mereka contoh nih. Ini contoh, nanti coba saudara-saudara pikirkan. 2 Tesalonika berapa? 1 nomor 7 misalnya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Yesus berada di dalam api yang menyala-nyala. Nah, mohon izin Guru. Iya silakan. Iya. Bang Anakmi dan Bang Usman, mohon izin monitor Bang Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Bang Sumang sebentar aja Bang. Oke, boleh, silakan. Orang Bugis juga aku Bang ini. Iya, silakan. Bang Sumang, sakit kah? Saya lagi flu, kawan. Batuk, emang kelinga ki, more-oreki. Iya, Kalau more-oreki, paling Semarang, paling 2 hari itu, insyaallah. Anu aja, madu. Madu ya. Madu asli, karena pernah aku alami itu. Iya, makasih Bang, makasih, Masya Allah. Madu asli 1 sendok. Kalau mau tidur, enggak batu lagi kalau malam itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Iya, tapi nggak apa-apa, sakit ini nggak apa-apa. Anggap saja ini penggugur dosa kan ya. Iya Bang. Sambil kita berobat. Cari madu asli ya. Ya, cari madu asli. Kalau tidak ada janda atau perawan madunya nanti yang kita cari. Eko degaga madu asli Bang. Madu biasa aja dulu dicoba karena ndak pernah aku coba madu biasa dijual di apotek. Iya. Itu dicampur masa apa Burunda? Ya. Biasanya ya madu asli pakai kang anakku biasa ro siwan ni dia nak kena tinro. Oh. Nah, sepisaku pedaka kak agak ya berapa? Polen ko dokter dan lupa aja more. Maka dai nasa amure nuremu nasa makutoro. Maka dai mi dokter nasa suruh bani minum anu madu. Cani. Purano fino cani denan kana more siwan ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Mega no burangero sakkan ugo kani lemo-lemo ya agak may dia na mampang. Madu asli mani. Iya. Terima kasih Bang Usman atas masukan. Itu aja Bang. Ya, silakan diturunkan aku Bang. Oke ya. Masya Allah. Terima kasih, kita doakan ya Guru dan kita ya. Makasih. Kita doakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Gurunda. Siap. Salam Bang Rahta semua ya. Saya lagi di jalan ini tadi. Ya udah. Oh iya. Lanjutkan. Aman Jakarta aman Gurunda. Aman. Iya. Aman. Insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Abang ya. Oke, buat teman-teman silakan ya untuk mengajukan permintaan yang mau diskusi ya. Ya, Bang Burung, Bang Burung, la ilaha illallah. Burung merpati. Megatogen nama. Bang Burung. Astagfirullah. Burung. Siaga ya. Mbak Silvi, selamat siang. Mbak Silvi. Tiba nih. Ada agak suara. Iya, Pak Yuda. Assalamualaikum. Muslim, Kristen Bang. Pak Yuda. Pada mental lagi nih Roh Kudusnya. Lancing mana nong?